Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita merasakan manisnya keimanan, indahnya syariat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masih istiqomahkan kita untuk menjalankan ketaatan. PR umat di zaman sekarang adalah bagaimana dia bisa mempertahankan keislamannya di saat banyak orang sudah mulai menjauh dan banyak orang yang mulai membenci syariat Islam padahal mereka mengaku sebagai muslim. Atau minimal banyak di antara kita yang melakukan perbuatan kemunafikan namun tidak ingin disebut munafik. Nah, ini zaman buas. Zaman sekarang manusia jauh lebih tersesat dibandingkan binatang ternak. Sebab kalau kita lihat binatang ternak itu diarahkan masih nurut. Dibilang jangan ke sana masih nurut, belok ke kiri masih nurut belok ke kiri. Tapi orang sekarang disuruh jangan belok kiri, di sana ada jurang, dia bilang sok tahu kamu gitu. Jangan ikut campur urusan saya. Padahal kita udah kasih tahu di kiri itu ada jurang, jangan ke sana. Tapi mereka tetap ke sana sambil marah-marah atau sambil merasa benar. Ini kita jauh lebih tersesat daripada binatang ternak. Dan kuncinya di situ adalah bagaimana kita bisa terus meminta kepada Allah istiqomah di atas Islam dan istiqomah di atas iman. Artinya yang paling mahal dari sekedar hidup adalah hidup di atas Islam. Jadi yang paling mahal dari hanya sekedar masih bertahan hidup adalah hidup di atas syariat Islam. Dan itu jauh lebih mahal yang harus kita selalu minta kepada Allah. Makanya saya pribadi baru paham ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini, wahai orang-orang beriman bertakwalah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini kalau dilihat ternyata, kalau dulu mikirnya kenapa ya ayat ini bunyinya janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam, padahal hidayah itu di tangan Allah. Terus dulu mikir apa kaitannya sebaik-baik takwa dengan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ternyata kuncinya adalah untuk mempertahankan keislaman kita, kita harus upgrade ketakwaan kita. Untuk menjaga keislaman kita sampai kita mati, kita harus bertakwa haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan sebenar-benarnya takwa itu berat di zaman ini. Jadi jangan bandingkan antara zaman kita dengan zaman para ulama atau zaman Rasul bahkan untuk menjaga ketakwaannya. Kita jauh lebih berat ujiannya soal menjaga ketakwaan itu. Apalagi zaman sekarang orang tidak mau mencampur adukan antara urusan dunianya dengan urusan agamanya. Ini masalah yang tidak bisa kita selesaikan sampai dengan hari ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan keislaman kita sambil terus meminta Allah lapangkan dada kita agar Islam itu bisa bertahan di dalam hati kita. Agar iman itu bisa bertahan di hati kita. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Asyaratu Asbab Linsyirahis Sadr. Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr, yaitu 10 sebab untuk mendapatkan kelapangan dada atau kelapangan hati, atau bisa kita terjemahkan 10 sebab meraih ketenangan hidup, boleh. Kita sebut 10 sebab meraih ketenangan hidup. Nggak ada masalah penerjemahan ini karena secara dalalah maknawiyah masuk, secara maknanya masuk. Sehingga 10 sebab meraih ketenangan hidup. Inilah beberapa sebab-sebab yang disebutkan, walaupun tentu penulis sudah mengatakan bahwa yang pertama tetap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari awal sudah disebutkan bahwa kuncinya adalah annan insyirah sadri la yunalu illa bi taufiqillahi ta'ala wa i'anatihi lil abdi, bahwa lapang dada itu tidak didapatkan, ketenangan hidup itu tidak akan mampu diraih kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu apa sih sebenarnya gitu ya? Taufik kalau diterjemahkan bahasa kita itu apa? Taufik itu bisa diterjemahkan sebagai bimbingan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah membimbing kita, itu berarti kita berada di jalan yang benar, berada di atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan mendapatkan taufiknya kecuali kita berusaha untuk
menjalankan syariat-syariatnya. Itu kan yang kita bahas di pertemuan lalu di muqaddimah. Lalu beliau mengatakan, penulis mengatakan, wa ba'da hadzal bayan li ahammiyati hadzal mawdu' wa syiddati hajatin nasi ilaihi nashra'u fil maqsudi. Karena manusia ini sangat butuh sebab-sebab ini, sehingga kita harus menyebutkan beberapa sebab, dan mudah-mudahan ini jadi bagian ikhtiar kita untuk mendapatkan insyirahus sadar. Untuk mendapatkan insyirah as-sadar. Jadi kelapangan hati, ketenangan hidup. Walaupun penulis Masya Allah di muqaddimahnya mengatakan wabillahi wahdahu taufiq. Taufik itu hanya milik Allah semata. Wa minhu yustamaddul aunu wa yustamnah. Dan kepadanya digantungkan segala pertolongan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu menandakan bahwa sebab ini sebenarnya tidak akan menjadi sebab kita mendapatkan ketenangan hidup, kecuali poin pertama tetap taufik dari Allah. Jadi nanti kalau kita amalkan sebab-sebab ini terus masih belum dapat ketenangan hidup, berarti belum dapat nomor 1, yaitu taufik dari Allah SWT. Berarti harusnya sebabnya bukan 10, tapi 11. Jadi nomor 1 adalah taufik dari Allah, nomor 2 baru masuk ke 10 sebabnya. Nah gitu. Jadi kita harus tetap tawakal kepada Allah SWT, serahkan segala urusan kepada Allah SWT. Adapun sebab itu ikhtiar. Sehingga nomor 1 adalah tawakal, nomor 2 adalah ikhtiar. Dan rumusnya, tawakal harus lebih besar dari ikhtiar. Tawakal harus lebih besar dari ikhtiar. Sebab kita tahu bahwa segala pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ikhtiar kita jauh lebih besar daripada tawakal kita. Sama seperti perkataan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini kalimat yang harus diluruskan. Karena sejatinya hasil itu bukan karena usaha kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga percuma usaha kita besar, dan mungkin bisa jadi hasil akan mengkhianati usaha kita, sebab hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi usaha kita sedikit tapi hasilnya besar. Bisa jadi kita nggak ada usaha tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga perkataan ini perlu diluruskan. Jadi tidak boleh kita sebagai seorang muslim yang bertawakal mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Padahal kita tahu hasil itu urusan Allah. Dan hasil itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu hanya berani mengatakan kita serahkan hasil kepada Allah dan kita ikhtiarkan semampu kita. Itu sikap seorang mukmin yang benar keimanannya. Kita hari ini akan masuk pada di sesi ini mungkin kita akan bahas 2 sebab. Insyaallah sebab dari 10 sebab yang disebutkan. Sababul awal, sebab yang pertama adalah kata penulis, dan ini urutannya persis yang pertama juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Jadi benar-benar dikutip sama. As-sababul awal tauhidullahi wa ikhlasuddin lahu. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa ikhlasuddin lahu, dan memurnikan segala hal hanya untuknya. Jadi mentauhidkan Allah dan memurnikan segala tujuan hanya untuknya, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah apa maknanya? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan, makna tauhid adalah ifradullah taala bil ibadah wal khulus minasyirk. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah dan berlepas diri dari segala kesyirikan. Itu makna tauhid. Ini perlu diperjelas bahwa tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan. Penting, banyak orang mengesahkan Allah tapi tidak lepas dari syirik. Kayak gini, kita tuh ngakunya muslim tapi masih nyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ngakunya muslim tapi nyembah Tuhan selain Allah. Berarti kan seolah-olah kayak dia bilangnya bertauhid tapi tidak mau lepas dari syirik. Banyak di antara kita kaum muslimin ngakunya muslim, namun syariat-syariat yang dijalankan, adat-adat yang mereka lakukan turun-temurun itu ternyata melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna tauhid. Adapun makna ikhlas, ikhlas adalah memurnikan. Jadi air itu disebut khalis kalau dia murni. Jadi al-ma'u al-khalis artinya air yang murni. Air bening itu khalis. Jadi disebut ikhlas artinya memfilter atau kita memurnikan segala sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Kalau orang-orang pujangga itu mengatakan ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya,
Itu enggak gitu sebenarnya sih konsepnya. Tapi definisi ikhlas itu saat kita memurnikan tujuan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Nanti akan dibahas ayat-ayatnya di sini insyaallah. Jadi tauhid ini sebab pertama orang mendapatkan kelapangan hidup atau ketenangan hidup. Tanpa tauhid kita nggak bisa dapat ketenangan hidup. Jadi kalau orang mau tenang hidupnya, ya harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kehidupan. Kalau kita pengen mendapatkan ketenangan hidup, kelancaran hidup, rezeki yang lancar, ya harus bertauhid kepada sang pemilik itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu yu'addu a'zama sababin linsyirahis sadr. Di sini disebutkan bahwa tauhid kepada Allah dan ikhlas dalam beribadah kepadanya termasuk sebab yang paling agung, atau kita sebut sebab yang paling utama untuk meraih kelapangan dada atau untuk meraih kelancaran hidup, ketenangan hidup. Jadi ternyata sebab pertama dan utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Karena itu tujuan hidup atau tujuan diciptakannya makhluk. Jadi karena tauhid ini adalah tujuan kita diciptakan. Orang kan menciptakan sesuatu ada tujuannya. Dan Allah SWT menciptakan makhluknya ada tujuannya, yaitu untuk mentauhidkannya, mengesakannya dalam segala bentuk ibadah. Wa aujadahum litahqiqiha. Ini adalah sebab yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, ini aku lafadznya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya tidaklah aku menciptakan kalian wahai jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sebagian para ulama tafsir menafsirkan ayat ini illa liwahiduni, kecuali untuk mentauhidkanku. Jadi mentauhidkan Allah SWT itu adalah tujuan utama penciptaan makhluk. Ini menarik, kenapa disebut jin duluan baru manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa jin dulu? Oh, enggak manusia dulu. Karena ternyata yang diciptakan duluan adalah jin, baru manusia. Manusia ini diciptakan akhir setelah mereka, setelah malaikat dan jin. Sehingga jin lebih dahulu diciptakan dan disebutkan jin dahulu baru manusia. Sebagian lagi mengatakan kenapa disebutkan jin dulu baru manusia, supaya ini menyadarkan kita sebagai manusia bahwa bukan hanya kita yang diperintahkan ibadah, namun juga jin dari kalangan jin. Jadi mereka tuh disuruh ibadah juga sebagaimana kita. Kalau bahasa Ibnu Katsir tafsirnya gini, innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati. Sesungguhnya aku itu menciptakan mereka untuk memerintahkan mereka agar mereka itu beribadah hanya kepadaku. La lihtiyaji ilaihim. Bukan karena aku butuh sama mereka. Jadi Ibnu Katsir bilangnya tafsiran ayat ini itu Allah seolah-olah bilang bahwa kalian itu diciptakan hanya untuk beribadah kepadaku, bukan karena aku butuh sama ibadah kalian. Jadi kalaupun kita nggak beribadah kepada Allah, Allah nggak butuh juga dan Allah nggak perlu juga. Maka dalam ini yang perlu adalah kita, yang butuh adalah kita. Sehingga untuk mendapatkan insyirahus sadr, kita harus bertauhid kepada Allah karena itu tujuan utama hidup. Fallahu azza wa jalla innama khalaqal khalqa li tauhidihi wa ikhlasid dini lahu dhullan wa inkisaran wa khudu'an wa ta'atan wa imtisalan li awamiri. Ini agak pelit harokatnya kan, jadi harus diharokatin. Jadi kata penulis di sini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk agar mentauhidkannya, agar beribadah kepadanya, dzullan sebagai bentuk kerendahan diri makhluk kepada Tuhannya, wan kisaran wa khudu'an wa ta'atan, ini maknanya sama, merendah, taat pada perintahnya. Jadi maknanya mirip semuanya, zullan, inkisar, khudu' itu artinya merendah, ya, merendah, tunduk, itu maknanya sama. Ta'at wa imtisalan li awamirih, yaitu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan atau menjalankan apa yang diperintahkan. Wa ifradan lahu bi jami'i anwa'il ibadah, dan menunggalkannya, mengesakannya dalam segala bentuk ibadah. Kadang lucu kita itu sholat memang kepada Allah, tapi doa bisa nggak kepada Allah itu. Jadi bukan dalam segala ibadah kita tuh kadang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di satu ibadah tauhid, di ibadah yang lain tidak tauhid. Ini bermasalah kadang-kadang. Maka dalam hal ini kita harus benar-benar
mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah, baru kita mendapatkan insyirahus sadr. Nah ini kunci nih, ternyata yang bikin orang susah dinasehatin itu karena mereka belum tauhid full dalam hidupnya. Tadi beberapa misalnya kita sebutkan, ada orang ngakunya muslim tapi dia malu menjalankan syariat Islam, atau ngakunya muslim tapi tauhid di satu ibadah, tidak di ibadah yang lain, sehingga ketika dikasih nasihat ini nggak mau dengar karena dia tidak dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak contoh misalnya kita ini sholat, benar sholatnya, tapi tidak dengan doanya, atau tidak dengan ibadah-ibadah lainnya. Ada orang sholat tapi masih ngasih sesajen ke pohon beringin, ngasih sesajen ke sawah, masih percaya sama Nyi Roro Kidul gitu. Banyak. Dan mereka sholat di masjid loh. Dan banyak di antara mereka kiai-kiai, ustadz-ustadz itu sholat di masjid, tapi nanti ketika ada momennya mereka ngasih sesajen ke Nyi Roro Kidul. Nggak mungkin orang seperti ini mendapatkan lapang dada, nggak mungkin. Nggak mungkin mereka mendapatkan ketenangan hidup karena mereka tidak bertauhid kepada Allah secara utuh. Makanya Allah berfirman apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini surat Al-Jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti dalil bahwa masjid itu rumah Allah. Karena Allah yang bilang, karena masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah. Para ulama tafsir menyebutkan ayat ini menjadi satu, masjid itu milik Allah. Jadi kalau ada orang bilang mewakafkan masjid, berarti berikutnya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah wakaf masih diungkit 7 turunan. Ini masih sering terjadi. Ana tadi dapat kabar bahwa ada masjid yang kotak amalnya itu dibagi 2. Kotak amal satu buat masjidnya, kotak amal buat keluarga pewakaf. Ini ada di Jakarta, ya, dekat rumah Ana ternyata. Jadi ini masjid itu, dia nyiapin 2 kotak amal. Satu kotak amal itu buat jamaah, buat keperluan masjid. Satu kotak amal buat pewakafnya, karena dia telah mewakafkan masjidnya. Dia perlu mendapatkan uang dari umat yang sholat di masjidnya. Allahu Akbar. Ini terjadi. Sehingga mereka tidak menganggap bahwasanya masjid itu milik Allah. Mereka menganggap masjid milik keluarga mereka. Sampai saya juga masih banyak sering merasakan bahwa kalau ada banyak aturan-aturan masjid yang tidak sesuai dengan keluarga pewakaf, mereka protes. Yang lucunya mereka bukan pewakafnya, mereka keluarga pewakaf. Yang wakafnya udah meninggal. Ya, ini yang seperti ini tentu aneh. Dan ini juga dalil bahwa ternyata masjid itu tempat untuk beribadah dan tidak boleh digunakan untuk selain konsep ibadah. Maka tidak boleh ada namanya joget-jogetan, tidak boleh ada. Ini terjadi maksudnya. Konser di masjid, ini nggak boleh terjadi. Atau bahkan sekarang ada lagi stand up komedi di masjid, nggak boleh. Ini jangan terlalu kebablasan lah menggunakan masjid. Sekarang soalnya orang mengkonsep masjid itu seolah-olah kayak ngerangkul semua kalangan gitu. Jadi mereka buat masjid itu cocok dan diminati oleh semua kalangan, sehingga mereka bawa masuk semua hal-hal yang diminati. Ada bioskop di masjid, ada konser di masjid. Ini sampai kapan seperti ini? Ini keluar dari konsep tauhid tentunya, karena masjid itu sumber tauhid, tempat kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya firman Allah yang sudah kita hafal, Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, yaitu untuk memurnikan segala niat, segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa. Hunafa itu maknanya dia berpaling dari segala kesyirikan. Itu hunafa. Hunafa itu jamak dari hanif. Dan hanif itu ma'ilina anisyirk maknanya. Jadi dia berpaling atau menyimpang dari segala kesyirikan. Itu makna hunafa. Sehingga ayat ini jelas memberikan kita pelajaran bahwa perintah asal ibadah adalah mentauhidkan Allah. Fakullama kana al-'abdu, nah ini harus di bold nih. Fakullama kana al-'abdu a'dhama tahqiqan lit-tauhid wa a'dhama inayatan bihi wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi wa bu'dan an nawaqidhihi wa nawaqisihi, kana dzalika atamma fi insyirahi sadrihi wa rahati qalbihi wa tuma'ninati nafsihi wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Ini poin inti dari sebab pertama. Saya akan ulang. Jadi, kata penulis adalah fakullama kana al-'abdu a'dhama tahqiqan lit-tauhid. Setiap kali seorang hamba itu mengagungkan tauhidnya atau besar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan besar inayah dan riayahnya,
bagaimana dia menghidupkan segala kewajiban-kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bu'dan an nawaqidhihi wa nawaqisihi, jauh dari pembatal dan yang menyebabkan kurang tauhidnya. Nawaqid itu pembatal artinya. Nawaqis itu artinya yang ngurangin. Jadi yang membatalkan namanya nawaqid, nawaqis itu yang ngurangin. Kayak puasa waktu itu. Ada nawaqid, ada nawaqis. Nah, jadi ada yang membatalkan tauhid, ada yang mengurangi tauhid. Maka dalam ini selagi kita jauh dari semua itu, apa yang terjadi? Kana dzalika atamma, maka atamma fin syirahi sadrihi wa rahati qalbihi, akan lebih sempurna kelapangan dadanya dan ketenangan hatinya. Jadi selama tauhid itu naik, maka lapang dada dan hati yang tenang itu semakin naik grafiknya. Wa tuma'ninati nafsihi, dan ketenangan jiwanya. Wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Artinya memang untuk mendapatkan lapang dada, ketenangan hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan dunia akhirat, kita butuh tauhid. Kita butuh tauhid. Makanya ini jangan sampai dilepaskan soal tauhid ini, karena ini adalah kunci kebahagiaan hidup kita. Makanya harus faham kenapa orang dakwah tauhid itu menjadi PR besar dari zaman awal Rasul sampai dengan umat akhir zaman. Karena memang tauhid ini kunci keselamatan dan kunci kebahagiaan. Ada firman Allah SWT nggak sebutkan di kitab ini, boleh dicatat, Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, artinya dia bertahan di atas tauhidnya, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, al-amn, bagi mereka rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Al-amnu, mereka mendapatkan, al-amnu maknanya bisa diterjemahkan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan. Jadi bagi orang yang mempertahankan tauhid, mereka mendapatkan al-amnu. Al-amnu itu bisa diterjemahkan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan. Sesuai dengan yang disebutkan di atas tadi. Bahwa untuk mendapatkan lapang dada, ketenangan hati, kenyamanan jiwa, kebahagiaan dunia dan akhirat, kita butuh tauhid. Dalilnya apa? Surat Al-An'am ayat 82. Jadi kalau misalnya kita butuh dalil sudah disebutkan di surat Al-An'am ayat 82. Lalu di sini penulis mengutip perkataan Ibnul Qayyim, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa'a'zamu asbabi syarhis sadri at-tauhid. Jadi sebab lapangnya dada yang paling besar adalah tauhid. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunun syirahu sadri sahibihi. Jadi bergantung pula kesempurnaannya, kekuatannya, tambah kurangnya, itu bergantung pada tauhidnya. Jadi simpelnya kalau grafik tauhid terus naik, maka lapangnya dada terus naik kesempatannya. Jadi peluang lapangnya dada dan tenangnya hidup itu berpengaruh sama grafik tauhid yang harus terus meningkat setiap harinya. Sehingga dalam hal ini tauhid benar-benar menjadi sebab yang paling agung dari segala sebab untuk mendapatkan kelapangan dada. Sebenarnya simpel aja. Kalau kita mentaati sang muqallibul qulub, sang pembolak-balik hati, aman sudah. Maka kalau kita benar-benar mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah Rabbul Alamin, maka tenang hidup kita. Apa yang kita cari? Sehingga mentauhidkannya adalah kunci dari segalanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini ayat sudah kita bahas di muqaddimah kemarin, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Ini bahkan saya ingat, kayaknya kemarin saya baca ayat ini pas salat. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Fahuwa ala nurim mir rabbih, dia itu berada pada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Terusin ayatnya harusnya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Karena kuncinya ada di berikutnya harusnya. Jadi ayat berikutnya, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang hatinya itu membatu. Jadi kalau ini kan disebutkan orang-orang yang lapang dadanya itu berada pada cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan celaka orang-orang yang membatu hatinya.
Karena jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti di sini ada kontradiktif antara hati yang Allah lapangkan dengan hati yang membatu. Dan orang yang bisa menerima Islam hanya hati yang lapang. Itu rumus yang Allah SWT berikan di ayat ini. Fahuwa ala nurim mir rabbih. Adapun makna nur, cahaya di situ bisa bermakna hidayah, bisa bermakna iman. Jadi mereka berada di atas cahaya, maksudnya cahaya iman atau cahaya hidayah. Wa qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan petunjuk baginya, Allah akan lapangkan dadanya menerima syariat Islam. Jadi ternyata orang-orang yang menerima Islam adalah orang-orang yang dadanya lapang, yang hatinya itu Allah Subhanahu wa taala lapangkan untuk menerima syariat Islam. Wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah menginginkan untuk menyesatkannya, ya ja'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah akan jadikan dadanya itu dayyiq, dayyiq itu sempit, haraja itu sesak. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah dia itu akan mendaki langit. Yas'adu fis sama. Ya, seolah-olah dia itu ingin mendaki langit saking sempit dan sesaknya. Karena proses mendaki langit itu kemustahilan. Sehingga ayat ini tuh seolah menyebutkan bahwa seperti orang yang Allah suruh untuk naik ke langit padahal dia bingung gimana caranya. Pusing gak tuh? Jadi kita itu ketika disuruh melakukan sesuatu yang mustahil, tapi kita dipaksa melakukannya, itu kan pasti sesak tuh rasanya. Karena kita kayak digencet gitu, dikasih pressure dan gak dikasih solusinya. Sehingga ini kayak gambaran dari Al-Quran ini bahwa orang ini diperintah oleh Allah untuk menaiki langit tapi nggak dikasih tahu caranya dan ini mustahil. Maka kesesakan itu terasa sekali di keadaan ini. Maka pelajarannya adalah kalau Allah inginkan hidayah, Allah lapangkan dadanya, dan kalau ingin menyesatkannya, maka disempitkan dadanya. Itu ayat ini menjadi pelajaran bagi kita, surat Al-An'am ayat 125. Kalau bahasanya tafsir As-Sa'di itu, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan hati-hati yang lapang itu adalah hati-hati yang jiwanya tentram. Hati-hati yang suka kebaikan, hati-hati yang merasa nikmat menjalani kehidupan. Itu yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Fal huda wat tauhidi min a'zami asbabi syarh as-sadri. Ini harusnya harokatnya salah nih. Fal huda wat tauhidu min a'zami asbabi syarh as-sadri. Jadi yang benar adalah harokatnya fal huda wat tauhidu min a'zami asbabi syarhis sadri. Hidayah dan tauhid merupakan sebab lapangnya dada. Wasyirku wad dhalalu, kesyirikan dan kesesatan, min a'zami asbabi dhiqis sadri wan hirajih. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi kesyirikan juga kemaksiatan atau kesesatan itu merupakan sebab paling besar menyempitkan dada kita. Jadi selama kita berada di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan, Allah lapangkan terus dadanya. Dan selama kita berada pada kesesatan dan kesyirikan, maka Allah selalu perlahan menutup, menyempitkan dadanya. Wa innama khuliqal qalbul ladzi fi sadri. Ini jangan sampai salah baca, makanya dikasih harokat khu, dhammah, supaya tidak salah baca. Wa innama khuliqal qalbul ladzi fi sadril insani li tauhidillahi wal ikhbati lahu azza wa jalla. Bahwasanya diciptakannya hati di dalam dada manusia itu. Jadi hati diciptakan di dalam dada manusia li tauhidillah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk tunduk kepadanya. Fa iza ukhrija 'anil ghayati allati khuliqa li ajliha, kalau si hati itu keluar dari tujuan utama diciptakannya, apa yang terjadi? Ittaraba. Ittaraba itu artinya apa bahasanya? Berguncang. Ittarab itu artinya berguncang. Jadi hati kalau dia keluar dari tujuan diciptakannya, maka ittaraba, dia akan selalu berguncang, bermasalah. Wa dakhala alaihi minal humumi wal ghumumi wal mukaddirati bihasabi bu'dihi an tauhidillahi wa ikhlasid dini lahu. Dan akan masuklah al-humum. Kemarin al-humum apa artinya? Al-humum wal ghumum. Al-humum itu artinya kegalauan. Al-ghumum itu keresahan.
Jadi akan masuklah kegalauan, keresahan, wal mukaddirat, hal-hal yang mengotori, bihasabi bu'dihi, berdasarkan dengan, berbanding lurus dengan jauhnya dia dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin jauh kita dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh kesempatan kita mendapatkan lapangnya hati. Jadi orang-orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah, mereka yang mentauhidkannya, karena mereka sesuai dengan tujuan utama diciptakannya. Ini rumus besar. Hidayah sama dengan kunci ketenangan. Ini rumus besar yang harus ditempel gede itu. Hidayah sama dengan kunci ketenangan. Tadi dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Itu harus diingat. Dalil ini harus diingat. Saya sebenarnya pengen nyampein dikit penjelasannya Syekh bin Baz ketika syarah pembahasan kitab ini, kitab Zadul Ma'ad. Jadi beliau mensyarah juga dan menjelaskannya. Ada faedah yang luar biasa disebutkan yang belum disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Jadi saya sebutkan penjelasan Syekh bin Baz yang belum disebutkan sama Syekh Abdul Razak. Kata Syekh bin Baz gini, "Annal 'abda fi asyaddil hajati ila an yashrahallahu sadrahu lil Islam hatta yatma'in." Seorang hamba itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya agar dia bisa menerima Islam. Apa tujuannya? Hatta yatma'in, sampai dia berada di ketenangan, sampai dia merasakan tenang. Jadi kalau kata Syekh bin Baz, beliau ngomongnya gini, sebenarnya kita ini butuh sekali Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Apa tujuannya? Hatta yatma'in, sampai kita mendapatkan ketenangan. Sampai kita ada di titik tenang, baru kita selesai urusannya dari kelapangan dada itu. Fallahu qad syaraha sadrahu sallallahu alaihi wasallam lidinihi wa habbaba ilaihi. Sungguh Allah SWT telah melapangkan dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya, sebagaimana ayatnya di surat Al-Insyirah, Allah telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus wa habbaba ilaihi, dan Allah SWT telah membuat keimanan itu dicintai olehnya. Wa hakadha syaraha sudura ashabihi kadzalik. Begitu juga para sahabatnya itu Allah lapangkan dadanya. Para sahabat Nabi Allah lapangkan dadanya. Wa habbaba ilaihim al-iman, dan Allah buat iman itu dicintai oleh para sahabat Nabi SAW. Wa zayyanahu fi qulubihim, dan Allah buat indah keimanan itu di hati mereka. Fasaru qadatan fil huda wa taba'an li nabiyihim. Maka mereka akhirnya menjadi panutan dalam urusan hidayah, dan akhirnya mereka taat kepada Rasulnya. Jadi kenapa para sahabat kok bisa setaat itu kepada Nabi? Karena Allah lapangkan dadanya. Karena Allah tidak membuatkan lapang, mungkin jadi Abu Jahal semuanya. Kalau Allah tidak lapangkan dadanya, mungkin jadi Abu Lahab semuanya. Apa yang menyebabkan Abu Lahab tidak mau menerima syariat Muhammad? Sebab Allah sempitkan dadanya. Allah buat dada dia habis untuk ajaran-ajaran nenek moyangnya. Kenapa Abu Jahal itu tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad? Sebab Allah sempitkan dadanya dengan kesombongannya. Abu Talib. Kenapa Abu Talib, pamannya Nabi yang sangat dicintai, tidak bisa menerima syariat Islam? Padahal kesempatannya sangat dekat untuk masuk ke dalam Islam. Sebab dadanya tidak Allah Subhanahu wa taala lapangkan untuk menerima Islam, itu aja. Jadi sebab dadanya tidak Allah berikan kelapangan sehingga dia bisa menerima syariat Islam. Sama seperti zaman kita sekarang, kenapa banyak di antara kita yang tidak mau menerima syariat Islam? Sebab Allah sempitkan hatinya dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan tauhid. Atau kenapa pelaku bid'ah susah dinasihati? Kenapa pelaku bid'ah susah dinasihati? Karena sudah penuh hatinya dengan kebid'ahannya, sehingga tidak ada lagi celah, space untuk masuk sunnah di dalam hatinya. Berarti lapangnya dada itu penting, supaya bisa masuk lagi nanti hidayah. Memori itu kalau udah penuh, nggak bisa masuk lagi. Orang kalau misalnya mau moto, ada muncul notif, dia nggak bisa moto tuh, karena penuh memorinya. Untuk bisa kembali moto atau memasukkan file ke dalam handphone itu, apa yang harus kita lakukan? Hapus. Apa yang dihapus? Yang tidak perlu kan? Yang dihapus yang jelek, yang tidak perlu dihapus. Maka itu yang harus kita hapus di dalam diri kita. Pikiran dan hati kita. Untuk ada celah dan space agar hidayah itu masuk ke dalam hati kita. Sebab mungkin gara-gara kepenuhan nih hati kita, pikiran kita penuh untuk hal-hal yang tidak berguna, maka hidayah itu nggak masuk. Kalau saya selalu berpikir bahwa untuk agar ilmu ini masuk ke dalam kepala kita dan ke dalam hati kita, kita perlu mereset ulang atau minimal membersihkannya sebelum kita memasukinya. Ada kaidah yang waktu itu kita pelajari di kitab sebelumnya yang nyambung sama apa yang saya sampaikan barusan. Apa kaidah itu? Ini pertanyaan, ini kuis kalian. Ada kaidah yang mana ini berkaitan sama apa yang kita sebut ini. Kita harus membersihkan dulu sebelum memasukinya. Apa namanya? At-takhliyah qabla tahliyah. Ini kaidah ini ada babnya satu di kitab ini. At-takhliyah qabla tahliyah. Kita harus mengosongkan sebelum menghiasnya.
Jadi untuk mendapatkan hidayah kita butuh dada hati yang lapang, baru masuk hidayah. Sulit bagi kita kalau kita tidak mampu menjalankan itu dan tidak bisa melapangkan dada kita, maka tidak akan masuk. Orang kalau susah dinasihatin mungkin karena penuh dadanya, penuh hatinya, penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ketahui, kesombongankah, atau penuh untuk hal-hal yang dia tidak tahu sendirinya juga dia tidak mengerti kenapa tidak bisa menerima hidayah itu. Maka untuk masuknya tauhid kita butuh mengosongkan diri kita dari hal yang berbau kesyirikan. Sama seperti mungkin tadi sempat saya singgung tentang ada budaya-budaya di negara kita itu kayak Sunda Wiwitan, Jawa itu punya kejawen dan lain-lain. Mereka itu tidak akan mungkin bisa mudah menerima hidayah karena mereka merasa bahwa apa yang mereka yakini itu sebagai kebenaran. Jadi hatinya penuh dengan itu, mereka menganggap itu betul sehingga susah buat kita masuk ke hidayah. Sama seperti ajaran-ajaran yang sudah mendarah daging. Ada inilah segala macam ritual-ritual 10 hari segala macam. Itu nggak akan mungkin bisa dihapus. Karena itu sudah mendarah daging di dalam hatinya. Gimana caranya bisa mendapatkan hidayah sunnah? Ya dia yang harus mengosongkan itu. Jadi si pemiliknya itu harus mengosongkan isinya agar masuk hidayah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu karena ternyata saya harus buka dan udah azannya udah lewat dari tadi. Jadi saya harus mengedepankan yang wajib dulu. Maka dalam hal ini kita cukupkan di sebab yang pertama tauhid. Nanti di sesi berikutnya kita lanjutkan lagi insyaallah di sebab kedua sampai ketiga insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Intinya untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan kita butuh tauhid. Kalau ingat pesannya Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan selain dari Islam, azallanallah atau azallahullah. Allah akan menghinakannya. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan ketenangan hidup dengan melakukan kesyirikan. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan hidup dengan melakukan hal-hal yang Allah SWT murkai. Maka cukup bertauhid kepada Allah, selesai. Cuma memang jangan sampai kita menganggap tauhid sudah cukup sehingga tidak perlu menjalankan syariat. Kan ini keyakinan yang sekarang lagi ramai dibahas nih. Jadi banyak orang berpikir bahwa cukup tauhid saja, tidak perlu salat. Cukup dia beriman kepada Allah, tidak perlu menjalankan syariat. Karena bagi mereka tauhid nomor satu dan tidak ada saingannya. Dan banyak di antara mereka berpikir, kita ini sudah ada jaminan surga hanya dengan tauhid. Jadi tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat, tidak perlu haji. Karena dengan tauhid kita sudah punya jaminan surga. Perkataannya tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar karena tauhid itu tidak akan bertahan kecuali kita ikuti dengan segala bentuk syariat, segala ketaatan. Orang kalau bilang tauhid tapi nggak sholat, dia nggak tauhid. Kenapa? Karena Allah nyuruh sholat dan orang yang bertauhid itu akan taat. Jadi kalau ada yang bilang dengan kerennya dia bilang cukup bertauhid saja kepada Allah, tidak perlu menjalankan syariat, berarti dia nggak tauhid. Karena di antara ketauhidan kita adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan cuma Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam segala ibadah kita. Jangan membayangkan yang lain. Sebagaimana yang lagi ramai itu zikir membayangkan wajah Walid itu ya. Zikirlah membayangkan wajah Walid. Ini aneh. Atau ibadah-ibadah lain yang dia mengatakan bahwasanya mursyid itu adalah ini pelajaran yang penting. Jadi dia bilang bahwa mursyid itu adalah kunci kita masuk ke dalam surga. Karena tidak ada yang mengajarkan cara masuk surga kecuali mursyidnya. Ada istilah gini kalau antum pernah dengar. Laulal murabbi la na'rifu rabbi. Laulal murabbi la na'rifu rabbi. Kalau bukan karena murabbi saya nggak kenal Allah. Ini perkataan bagus kedengarannya, tapi berbahaya, hati-hati. Jadi bahasanya gini, kalau bukan karena ustadz, kita itu nggak akan bisa mengenal hidayah. Ini aneh. Ini sifat berlebihan di dalam agama. Jadi jangan sampai kita menuhankan guru kita hanya gara-gara itu. Nah, hidayah ini milik Allah SWT, bukan milik guru kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.